Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Wirahadi Dananjaya, absen 17 dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai demokrasi Pancasila dengan topik pembahasan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi dan kekhawatiran pemerintah akan meningkatnya angka golput pada pemilihan kali ini. Pada dasarnya, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seiring berkembangnya, demokrasi dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi, yaitu mereka para kandidat yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena rakyat percaya apa kehendaknya dan apa kepentingannya akan diperhatikan langsung oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Yang kedua, cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi, yaitu selalu mengingat kehendak dan kepentingan para rakyat. Di sini, para penguasa harus selalu mengedepankan kepentingan para rakyat, tidak hanya mementingkan kepentingan para penguasa. Kali ini, Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah di tengah situasi sulit dan mengkhawatirkan, yaitu pandemi global COVID-19. Himbauan sejumlah kalangan untuk menunda Pilkada serentak 2020 akibat pandemi corona ditanggapi pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di 270 daerah tetap digelar 9 Desember 2020. Juru bicara Kepresidenan Fazrul Rahman menyatakan, Pilkada serentak tetap digelar akhir tahun mendatang untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Presiden Joko Widodo menegaskan, penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah meminta penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar juga harus dilakukan. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah tetap memutuskan untuk tetap mengadakan agenda politik, yakni pemilihan kepala daerah atau sering disebut Pilkada Serentak 2020. Banyak tantangan dan kekhawatiran yang muncul terkait partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya jumlah peningkatan masyarakat yang terkena virus secara terus-menerus, menjadi pertanyaan yang sangat penting mengenai partisipasi masyarakat untuk memberikan suara pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Di tengah corona, Pilkada serentak tetap digelar. 9 Desember 2020, Pilkada digelar di 9 provinsi dan 261 kabupaten kota. Diketahui daerah Pilkada tersebut masih terpapar corona. Pro kontra gelaran pilkada saat corona terjadi karena banyak rakyat yang menyatakan akan golput. Hal ini mendorong KPU, DPR, dan pemerintah untuk menetapkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada tahun 2021. Pilkada di tengah wabah, haruskah? Menurut pendapat saya, Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini tidak akan serta-merta mengakibatkan penularan COVID jika masyarakat secara disiplin mengikuti protokol kesehatan. Ada pilkada atau tidak, corona bisa dicegah asalkan kita disiplin, dan pelaksanaan Pilkada Serentak pada kali ini harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, demikian pendapat saya mengenai penyelenggaraan Pilkada Serentak di masa pandemi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.